Aku pikir Papua salah satu tempat menyeramkan di Indonesia. Ternyata setelah mencoba pergi dan membuktikannya, tidak semua tempat di wilayah itu buruk. Inilah keindahan surga tersembunyi di tanah Papua. Selamat pagi semuanya. Sekarang tuh jam 11.24. Aku udah beres trip dari Jayapura. Jadi ini bakalan lanjut part 2. Dari Jayapura Sentani ini aku bakalan lanjut flight ke Biak. Ini tanggal 25. Tadinya tuh pesawat aku Sriwijaya ini jam 10, cuman kemarin malam aku dapat info kalau delay jadi jam 12:10, nanti nyampe sana itu jam 13:20. Jadi 1 jam 10 menit perjalanan. Aku dapat harga tiket kemarin sempat paling murah itu di tanggal 25 Juni 750 kalau nggak salah. Nanti aku kasih deskripsinya di sini ya. Yaudah, nanti aku bakalan lanjut eksplor Biak, habis itu naik kapal ke Nabire, ditemani sama teman-teman aku yang di sana. Trip ke Jayapura saya ditemani Kak Dila. Terima kasih banyak. Maaf ngerepotin selama 4 hari ini. Enggak. Dia baik banget, udah jemput aku, nganterin aku, terus kita bener-bener trip semua itu diantar sama temen-temennya. Iya. See you nanti balik lagi ke Wamena ya tahun depan. Harus Tunggu Harus acara. balik lagi sih. Tunggu acara ini Lembah Baliem bulan Mei. Kayak ibarat ada FDS gitu. Jadi saya ini tinggal nunggu jam boarding jam 11.30, kurang 5 menit lagi. Bye bye. Kita berpisah. Aku bertemu teman-teman baru lagi. Ini dia penerbanganku naik Sriwijaya Air. Ini aku di seat 12A di gate 7. Tuh, gate 7. Sekarang jam 12.42, aku udah di dalam pesawat dan bentar lagi mau flight. Ini ternyata pesawatnya tuh pesawat transit mau ke Makassar, jadi nanti dia stop ke Biak dulu baru lanjut ke Makassar buat ekspor yang wisata-wisata jauh besok, karena sekarang tuh udah kesorean kalau misalnya aku berangkat. Jadi landing di Biak. Wow, Anda diminta Sepo untuk tetap tinggal Biak. dalam pesawat dan tetap duduk karena kabin pesawat akan Akhirnya aku kesampaian buat pergi ke Biak, dan ini lumayan gerimis walaupun panas tuh bandaranya. Sekarang aku mau lanjut keluar dan menuju ke rumah teman aku sendirian. Lihat nih, ada kayu dimasukin bagasi dong, tongkat. Lagi tunggu. Selamat pagi semuanya. Sekarang tuh jam 9.13. Kemarin aku stay di daerah Mandau semalaman. Ini tuh temen yang aku kenal dari temen cewek di Nabire. Bener-bener kemarin baru nyampe, aku nggak jadi eksplor karena udah capek. Jadi hari ini tanggal 26 Juni, hari Rabu, kita mau ke Negeri Dongeng, dan katanya juga airnya lagi pasang. Itu yang aku cari-cari, karena kalau nggak pasang tuh kayak biasa aja, vibes-nya tuh nggak dapet gitu. Tapi nanti ada kapal juga kalau misalnya emang pasang sampai tinggi. Tapi kemarin tuh nggak hujan kok, ini panas banget. Emang ya, tempat katanya sih di Biak itu bakalan berasa lebih panas daripada di Jayapura. Ini stay di rumah Kak siapa kemarin yang cewek? Lupa. Irma. Oh, Kak Irma. Jadi aku kenalnya tuh sama Kak Irma, terus dia tuh punya saudara banyak sekali. Mereka pada mau ikut, kita total ke Negeri Dongeng itu 6 orang. Jadi bawa 3 motor. So ya, let's go. Nanti aku bakalan kenalin ke kalian. Sekitar sejaman lebih buat OTW ke sana. Ini outfit aku. Tuh. Nah, ini kita udah mulai jalan. Langitnya biru banget.
Oke, sekarang kita udah di rumah temen kita yang satunya. Jadi totalnya 6 kan. Jam 9.26. Aku mau kasih tunjuk ke kalian. Kenalan dulu. Aku Irma, asli Bugis tapi lahir besar sini. Oh, di Biak. Di Biak. Tapi kamu sempat kerja ke Nabire? Kerja di Nabire. Oke. Ini lanjut yang kita jemput hari ini. Hai, nama saya Kartens, asli Biak. Oh, nama Kartens tuh karena gunung ya? Benar sekali. Oh iya, serius? Ini Halo, nama saya Alif, asli Bugis, lahir besar Biak. oh, rata-rata emang Makassar ya. Lanjut. Halo, nama saya Galip. Saya dari Buton, Buton tuh mana? Sulawesi Tenggara. Oh, berarti bukan asli Biak? Bukan, saya di sini rantau. Bukan. Dan ini bapak dokter kita. Namanya siapa, Kak? Halo. Ini kalau kalian lagi sakit-sakit nih. Nama saya Denny. Hah? Nah, hari ini menemani Kak Mutiara jalan di Biak ya. Ya. Oke. Asli sini, Kak? Aslinya dari Jayapura. Oh, malah Saya tugas Jayapura. di Biak. Oke, ini libur ya? Ya, lagi liburan juga. Lagi bulan-bulan itu pada libur sekolah, banyak yang libur, terus transportasi juga. Tadi aku sempat tanya buat ke Nabire tuh gara-gara ada mesin kebakar kapalnya tuh nggak jadi jalan. Terus nanti aku bingung. Pokoknya aku mau beres konten di sini dulu. Nanti dipikir kalau emang nggak bisa antara aku ke Manokwari baru flight ke Nabire. Kalau nggak gitu harus muter Jayapura transit Timika. So ya kita mau let's go. Tadi tuh kayak gini, hutan-hutan di pinggir. Ini di pinggir jalan. Ini dia, selamat datang di objek wisata Kali Barupi Negeri Dongeng. Set jalannya kayak gini, jadi harus hati-hati karena licin. Tadi kita jalan dari aspalan sana. Panjang iskal. Langitnya biru tapi ini redup. Ya. My God. Cerah banget hari ini. Panas. Gak nyampe-nyampe dari tadi. Sampai juga di parkirannya. Ini ada Damri loh. Damri sampai sini, kayaknya ada orang-orang berwisata. Tuh, ada warung juga. Jadi udah nyampe di Negeri Dongeng itu jam 10.20. Katanya ini parkiran motornya bayarnya nanti pas pulang. Kita mau langsung explore. Ini aku mau kasih tunjuk sekeliling dulu ya. Spot pertama Kali Barupi, spot kedua Jembatan 2 Amosi 2. Spot ketiga, Jembatan 3, Amosi 3. Spot keempat, oh ini Telaga Biru nih. Jaraknya di sini udah jelas ya. Dari gapura parkiran. Seperti itu. Muter. Ini telaganya. Ini ibu-ibu yang jualan warung. Ini ada asal-usul Negeri Dongengnya. Kalian bisa baca, aku kasih tunjuk ya. Kita langsung mau trekking ke bawah. Siapa yang udah pernah ke sini? Semua? Belum pernah. Oh, berarti mereka berempat nih akan sini. Aku saranin juga kalian jangan sendiri ya, harus tetap bawa orang lokal minimal buat temenin demi keselamatan. Oke, beginilah treknya, masih lumayan lah ya, landai. Tapi panasnya itu loh. Pokoknya ke Sebo misalnya capek istirahat. Treknya agak lumayan licin ya. Dan kita bertemu trek anak tangga. Nah, ini dapat juga. Ini tuh pakai bahasa Biak. Saya swarko kaloko showisa. Artinya apa? Artinya apa? Saya sayangku. Oh, gitu dong.
Saya sayang kamu gitu. Kamu. Showy. Terima kasih kayak. Showy ya. Berarti artinya cuman aku sayang kamu. Kalau kau showy sayang. Kalau kamu ada apa ya? Ada perasaan juga gitu loh. Oh. Ini ada jam bukanya hari Senin sampai Sabtu 8 sampai jam 5, Minggu jam setengah 12 sampai jam 5. Oke, sekarang jam setengah 11, cahayanya redup terang. Kita bakalan lanjut ke spot yang selanjutnya. Ini ramai orang yang naik Damri tadi. Let's go. Lihat sini, lucu banget jembatannya. Dan tiap-tiap tempatnya tuh ada spot kayak tempat buat foto. Nih lihat Salfok. Seperti apapun keadaan dan cuaca, semua terasa indah bersamamu. Jai. Selain ilmu bela diri, kau juga perlu tahu ilmu sadar diri. Itu sangat ini ya, menyindir tapi halus. Sekarang mau lanjut ke sana. Ini kalau biasanya airnya pasang, ini ya Kak, jembatannya kena air. Jadi kita nggak bisa lewat sampai telaga situ. Bisa. Sekarang bisa. Kalau misalnya lagi naik, nggak bisa. Bisa juga. Oh bisa, tapi basah. Iya. Oh. Tapi basah. Oke. Lihat airnya jernih dan ada rumput-rumput di bawah. Jadi kayak vibes negeri dongengnya tuh dapat. Nanti pokoknya aku mau cobain naik kano-kano tuh, kapal. Let's go. Ini agak lumayan ngeri ya, karena kayunya tuh sering kena air jadinya. Jadinya aku kepentok pohon ini. Karena nggak lihat ada pohon. Tuh, cakep banget. Ini aku Salfok, bisa-bisanya ada orang ini cinta kandas di negeri dongeng. So, let's go. Aku kirain bakalan rame tuh cuman di hari Minggu, ternyata ini nggak taunya ada orang-orang wisatawan. Dan itu anak-anak udah pada duluan ya. Aku nih minta satu teman buat temenin ngonten di belakang. Nih, kalian bisa baca kan? Jangan cuman menikmati, tapi juga harus bisa menjaga. Hai. Di sana apa? Tuh, bagus banget, bening. Kalau sini bisa ya? Lanjut. Oh, itu ada gazebo buat istirahat. Kita belok kanan. Selalu ada petunjuk, jadi kalau kalian lupa bisa baca-baca. Oh, itu jembatan 1. Iya, benar. Oh, baru sport yang pertama ini. Ini yang 2. Oh, yang kedua. Oh, jembatan kedua nih. Tuh. Ada sampah di sini. Nih. Tapi ini udah kerendam air. Tapi ini kalau nggak lagi pasang dia bisa lewat? Nggak bisa? Bisa. Sampai di jembatan yang kedua. Semisalnya dari jembatan yang kedua ini airnya full, itu tuh biasanya kalau nggak full bisa buat menuju spot yang ketiga. Tapi ini kita mau coba dari gazebo ini, mau coba lanjut ke sana. Ada tulisan telaga 100 meter, berarti bisa lewat sini. Tuh, bisa kok lewat sini. Trekking. Petunjuknya nih Akamsi yang pernah kesini. Coba kamu ngomong pakai bahasa Biak. Ini. Siapa? Bisa. Coba. Dong. Kan tadi katanya asli Biak. Bicara saja, halo. Halo. Terabisa. Coba Kong pakai bahasa Biak. Morning. Nggak kayak pura-pura jadi guide gitu loh. Terus nunjukin, tapi pakai bahasa Biak. Tidak bisa. Orang Coba dah. Sedikit-sedikit. Mau bilang apa? ini perjalanan. Ini perjalanan. Oh, nih tidak bisa. Panjang sekali. Lewat sini. Kita perjalanan menuju yang ketiga karena jembatan tadi naik. Tapi kalau lewat jembatan lebih dekat daripada lewat sini. Jauh juga. Cuma nggak trekking kan. Tapi kalau opsinya lewat sini, hutan kita harus jalan. Let's go. Lumayan ya. Berasa lagi di gunung kalau kayak gini.
Tapi outfitnya begini. Oke, sekitar 10 menitan jalan. Lumayan engap ya karena masuk hutan-hutan gak ada dingin-dinginnya. Sampai di telaga apa namanya Kak? Barupi. Telaga Barupi. Itu bisa turun ke bawah. Lewat sini ya, hutan sini ya? Berapa menit? Tinggal turun saja. Nanti kita coba turun lewat jembatannya karena nanggung ya udah trekking di sini. Tuh ada orang. Aku mau coba terbangin drone, katanya aman, nggak ada elang. Ini kedalaman berapa meter? Tapi ada orang pernah berenang? Ada. Oh pernah. Sok lompat dah. Ini bisa buat renang juga, jadi aman. Nah kalau kena cahaya matahari, nih cerah, airnya tuh bakalan jernih. Kelihatan kayak toska-toska gitu. Cakep ya. Oke, aku tadi habis nerbangin drone, bisa, cuman airnya tuh makin ke atas tuh nggak kelihatan toska, gelap. Terus pas aku terangin cahayanya, jadi warna-warna pohonnya yang terang. Saya sekarang mau lanjut turun ke jembatan 3 karena ini tuh sebenarnya spot terakhir. Kalau misalnya jembatan 2 tadi nggak kena air, trekkingnya dari sana terus baru naik sini. Tapi ini kita naik dulu baru turun jembatan yang ketiga. Jadi dari spot yang lihat telaganya dari atas, kita ambil yang sebelah kiri turun ke jembatan 3. Let's go. Dekat sekali. Tapi kalau turunnya enak, pasti kita ngos-ngosan waktu naik. Tapi harus hati-hati. Licin. Oke, bawah langsung udah nyampe. Jalan pokoknya nggak jauh, nggak sampai 5 menitan udah sampai di jembatan yang ketiga. Ini dia perbatasan kalau kalian tadi misalnya mau nekat cincin-cincin celana bisa, cuman lebih baik kalian trekking. Kalau lagi surut nggak apa-apa lewat jembatan ini. Bawah udah sampai. Let's go. Licin. Tara, sudah sampai di jembatan yang ketiga. Enak banget ya kalau berenang di sini. Kalau bisa renang ya, kalau nggak bisa jangan. Tapi kalau cuman pinggir-pinggir bisa lah. Tapi nggak ada buaya kan? Nggak ada ular? Nggak ada, aman. Pokoknya kalau kalian explore Biak tuh harus ke Negeri Dongeng karena ini salah satu wisatawan yang dikejar-kejar tuh ke tempat sini sama Telaga Samares. Nanti besok aku mau ke sana karena lumayan jauh. Ini juga beda arah gini nih. Nah, Negeri Dongeng ke sini, Telaga ke sini. Udah habis itu kita mau langsung balik. Kalian bisa dengar ada suara-suara hewan. Dapat banget vibes berasa lagi di Negeri Dongeng. Sekarang kita mau langsung balik main perahu. Semoga nanti masih dapat cahaya ya, karena langitnya masih biru, tapi sana gelap. Tuh sana biru. Let's go, naik ke atas, balik. Nah kayak gini kita harus naik ke atas. Oke, ini kita mau langsung balik lagi. Kind of love is right now. I really feel I am flying, releasing my troubles. And although you're so far, I really feel we're entwined. We'll wait till it's right for us to be looking at the stars from my balcony, wondering about what the future will bring. Oh. Nah ini teman aku cobain naik kapal. Ini tuh sebut kapal apa kano? Kano, kayu. Dia kayak estetik ala-ala gitu loh. Jadi kayak vibes Negeri Dongengnya tambah dapet. Cuman gayungnya cuman kayu ini. Jadi harus pinter-pinternya. Karena kalau di ujung dia nanti goyang-goyang gitu. Jadi harus stabil. Bagus kan? Lihat nih, kita kasih lagu kini. Gambaran kita suatu hari nanti. Lihat kalau perahunya ke sini bagus karena hijau rumputnya tuh bikin cahaya well. Kalau di sini gelap.
Itu ada dayung yang lebih estetik tuh. Ini dayung asli. Bener-bener dayung. Kalau itu cuman kayu, potongan kayu. Sini. Tuh, bagus dayungnya. Tengah-tengah sedikit. Oh. Sini dah. Oh, bisa dayung pakai tangan. Lega banget. HP aku udah dibawa, drone juga udah ke Bali. Sekarang aku lanjut ngonten sama adeknya. Di sini vibes-nya bagus banget karena rumputnya tuh hijau, jadi cahayanya well. Tuh. Adek nama siapa? Rusak. Namanya Yusak. Jadi kita bakalan sekali muter ke sana, habis itu gantian deh. Aduh, enak banget chill. Ini kalau kita bayar berapa, Dek? 20. Per orang, per sekali naik kapal? Sepuasnya? Oh, tuh harganya 20.000. Nanti kita bayar ke siapa adeknya? Habis itu uangnya kamu buat jajan? Tidak. Taruh ke bapak? Sedikit cerita tentang negeri dongeng, Dek. Kayak air pas lagi ada air, pas nggak ada air. Nah, itu maksudnya dia tuh karena air hujan atau aliran dari air apa gitu? Kalau dia mau naik begini tuh harus hujan. Hmm. Kalau panas tuh dia turun. Biasanya bulan-bulan apa kalau air naik? Dia tuh ikut hujan saja. Oh, ikut hujan. Iya, kalau hujan naik 1 bulan gitu nanti dia tambah naik lagi. Ajak muter sampai dalam sama adeknya. Kamu nggak takut, Dek? Tidak. Biasanya spot foto orang-orang kata adiknya tuh di sini. Karena bagusnya apa, Dek? Rumput-rumput dengan dia punya pohon. Kayak gini. Terus tadi aku mau difotoin, cuman adiknya kalau kesini kan pasti bakalan goyang ya. Aku takut karena airnya udah lumayan dalam, kayak gelap gitu. Soalnya kita mau lanjut balik ke sana karena gantian sama anak-anak. Lihat nih, airnya makin banyak, udah mau naik. Vibes-nya dapat banget, ada suara-suara hewan. Nah, ini adiknya kita coba suruh berenang. Wih, keren. Ijo-ijo tuh, Dek. Gokil sih. Nih, kita lagi bayar. Kayaknya 21 ini. Ini buat kamu, buat jajan. Ya. Udah, makasih. Duluan ya. Jalan bentar udah nyampe di parkiran. Anak-anak lagi benerin motor, sekarang aku mau bayar parkir dulu. Berapa, Kak? Kita 6 orang, 3 motor. 3 motor. Ya. 30. Tambah. Nomornya 1 orang 5.000. Berarti 30 tambah 30. 5 kali 6 kan 30. Iya. Berarti 60. Oke. 60. Karena kita bawa 3 motor, satunya 10.000, jadinya 30 ditambah per 1 orang tuh 5.000 karena kita 6 orang, jadi dikali 6 30. Jadi 30 tambah 30 60. Di sini bayar. Baik banget di sini tuh cemilannya, coba kasih lihat. Timun. Timun terus dikasih apa? Rica garam. Rica garam loh. Bisa-bisanya di Jawa nggak ada orang jual cemilan kayak gitu. Iya. Biasanya cemilan kayak gorengan gitu. Sama asinan kan? Nah, gitu. Kayak manis-manisan. Ini beda agak lain. Cemilannya timun. Kita lagi rehat di sini, habis itu langsung cus balik. Kita tadi terang bulan kemarin sama jajanan pasar tuh. Makan. Berarti maksudnya biar pedes apa biar colo-colo pantau dia. Selamat pagi semuanya. Sekarang tuh hari Kamis tanggal 27 Juni. Jam 11:08 aku masih stay di rumah tantenya Kak Irma. Kita bakalan lanjut explore ke Telaga Biru sama Res. Tadi pagi bener-bener cuacanya buruk, hujan terus. Hujannya tuh bukan hujan yang gerimis tapi hujannya deres. Sekarang udah mulai panas dan awannya biru.
Perjalanan sekitar hampir 2 jam. Kita bakal naik motor berempat. Aku, Irma, Karten, sama Pak Dokter. Jadi saya, let's go. Ini pergi bersama Irma lagi, Pak Dokter, sama si Karten. Ini sekarang OTW. Jalanan menuju ke sananya tuh hutan-hutan kayak gini. Jarang banget ada rumah-rumah warga. Ini sampai di pintu masuknya buat bayar dulu. Satu motornya 20.000. Berapa menit lagi, Kak? Sudah dekat ini, Kakak, tinggal turun aja. Turun saja. Oke. Ini perjalanannya turunan agak lumayan licin ya, jadi harus hati-hati. Mau nggak mau harus jalan kaki karena turunannya tajam, benar-benar licin. Dulu katanya belum diaspal. Ini turunan parah loh. Kalau kalian bawa mobil nih harus jago. Karena bukan takutnya masalah tanjakan apa turunan ya, tapi treknya tuh campur bebatuan kapur-kapur putih itu. Wih, pakai sendal lagi. Habis itu lanjut jalan lagi bawa motor. Nah ini turun lagi karena jalanannya lumayan. Lagi kasih tunjuk. Bebatuan. Itu suara apa ya? Suara ombak apa? Oh, jadi tempat Telaga Biru Samares ini tuh deket sama pantai. Harus hati-hati ya karena licin. Asli dari kemarin tuh aku full explore terus. Aku kirain hari ini bakalan kayak berasa dikasih istirahat karena cuacanya biar aku nggak kemana-mana dulu. Ternyata nggak, siang tetap cerah. Jadinya gas terus. Dari mulai awal datang dari tanggal 22 sampai tanggal 20 berapa ini? 27. Gak ada istirahat sama sekali ya. Gak apa-apa, semangat. Tuh, jalan kaki ke bawah. Harus pelan-pelan karena ini nih yang bikin licin tuh. Lanjutkan perjalanan lagi. Aspalnya masih bisa dinaikin motor. Udah mulai suara hewan-hewan nih. Ini satu arah sama ke pantai. Ini ada jalur kayak gini tuh. Ini rumah-rumah orang sini. Akhirnya tepat di jam 12:30 kita udah nyampe di parkiran motor. Kalian dengar suaranya? Itu tuh suara dari pantai yang ada di depan. Jadi tadi kita naik motor dari sana. Terus parkir motor di sini. Nanti trekking ke sini buat ke Telaga Biru Samares. Ini ada beberapa toilet dan kalau mau ke pantai lewatnya sini. Ada rumah-rumah warga juga. Nah, kita bakalan trekking anak tangga di sini. Jalanannya udah landai, bekas-bekas hujan jadinya basah. Ada toilet nih. Nggak lama trekking, kurang lebih 5 menitan, nggak sampai ya kalau cepat. Kita sampai di Telaga Biru Samares. Airnya tuh aku kirain bakalan Toska apa biru biasa, nggak. Ternyata biru dongker, bagus tuh. Sepi loh, nggak ada orang. Lewatnya mana? Sini. Karena emang kita tuh pendatang. Maksudnya orang yang pertama kali datang. Padahal udah siang. Mungkin kalau weekend rame banget ya. Tuh ada toilet juga. Wow. Kedalamannya berapa? Lumayan. 3 meter lebih. Nah biasanya ada orang diving, kalau nggak gitu free dive di Telaga Biru Samares ini. Cuman aku nggak ya. Wow. Lihat airnya sejernih itu, kayak kaca loh. Birunya tuh biru dongker, Masya Allah. Keren sih. Kalau kalian ke Biak harus mampir ke sini, ke Telaga Biru Samares. Cantik banget.
outfitnya inget ya, putih nih, cocok kalau putih sama biru kayak gini. Temen aku si Kartens, dia bisa berenang tuh, dia mau renang loncat. Oke, agak sini tengah. Oke, 1, 2, 3. Keren. Wow. Wih, gokil. Dingin. Kok bisa sih? Lihat. Sejernih itu loh. Tuh dia mau berenang lagi, guys. Buktikan kalau orang Biak jago berenang. Tuh jernih banget. Jam 1.15 habis ngonten bikin video sama foto. Nih ternyata mendadak hujan. Jadi aku nggak bisa nerbangin drone sama nggak bisa. Ya nggak bisa apa ya? Nggak bisa nerbangin drone sama nggak bisa pulang dulu kita. Jadi mau nggak mau harus tunggu sampai agak reda. Emangnya cuaca hari ini nggak jelas kayak dia. Tuh menikmati dari atas sini. Tapi kalian juga bisa ngonten ala-ala di anak tangga sini. Apa biasa di sini nih. Oke, sekarang aku udah ganti pakai baju renang. Nanti paling aku cuma nyelam di pinggir-pinggir aja ya, di yang kayu-kayu sebelah kanan. Karena kayak sayang banget ya, jauh-jauh ke sini tapi kita nggak nyelam. Sebenarnya aku nggak jago-jago renang amat ya, cuman karena jauh-jauh pergi ke sini rugi kalau nggak cobain main di airnya. Ini aku coba berdiri di atas kayunya, lumayan ngeri ya. Tadi aku diantarin sama si Karten. Airnya dingin tapi nggak sedingin perasaan sifatnya. Yaudah sekarang aku coba berenang di sana. Hai guys, aku mau coba berenang. Menikmati dinginnya air Telaga Biru Samarais. Oke, sekarang jam 3 sore kita udah beres. Aku juga udah ganti baju, udah benerin makeup nih, touch up, udah selesai trip kali ini. Aku mau ke pelabuhan, tanya-tanya kapal karena harus balik ke Nabi deh. Let's go. Ini tadi ketemu orang lokal, siapa kak namanya? Marlok? Demi, asal sini ya. Sekarang kita mau balik, let's go. Sih ada telaga warna biru banget di tengah-tengah hutan. Ya memang alamnya memang begini. Dan telaganya ini bukan namanya telaga biru, tapi Opres Nondi. Apa itu artinya? Laki-laki lompat ke dalam air. Oh dulu sempat, maksudnya dinamain itu karena ada istilah. Tapi lelakinya selamat. Selamat. Tidak, maksudnya laki-laki yang mati di dalam air. Oh, makanya jadi dinamakan? Iya, Opres Nondi. Terus mayatnya? Mayatnya tidak, dia jadi batu. Oh, jadi batu? Iya, ceritanya kayak begitu. Oh. Tapi itu cerita asli kan? Asli. Oke. Tapi kalau misalnya orang diving, orang free dive ke dalam bisa lihat batunya? Tidak. Tidak? Iya. Begitu ya istilahnya. Tapi tuh dia kayak, maksudnya air dari, karena ada kayak genangan gitu, jadi air hujan masuk situ apa air laut? Tidak, memang begini. Dari memang? dulu. Dari dulu sebelum jalan tembus memang begini. Yang bikin airnya berwarna kayak gitu? Karena? Mungkin alamnya apa? Oh. Oke, jadi begitu. Apalagi kalau kena pantulan cahaya matahari, dia jadi lebih bagus. Cuma selalu berwarna biru kayak gitu ya, nggak pernah kayak warna Tosca. Iya, tidak. Yang Tosca tuh kayak pinggir-pinggirannya yang kedalamannya biru. Yang bikin warna biru tuh karena dia kedalaman apa karena emang biru? Iya, memang biru. Memang biru. Begitu. Ya, kurang lebih istilahnya seperti itu ya. Dijelaskan langsung sama Kamsi. Sekarang kita mau pulang. Karena perjalanannya lumayan. Pasti
Pasti nanti nyampe sana jam 5, maksimal jam 6. Di sini banyak kelapa-kelapa tuh. Tadi aku salvok, terus aku tanya-tanya 5.000 di daerah sini, terus dijual lagi. Biasa orang jual kelapa di warung-warung berapa? 10? Satu buah yang biasa dikasih sedotan? Kalau di daerahku hampir 30-an loh buah. Keren. Jadi berarti kalian harus kesini ya biar dapat murah. Tuh banyak tanamannya. Selamat pagi semuanya. Sekarang jam 9 tanggal 29 Juni hari Sabtu, weekend ya. Bandara Jayapura rame. Kali ini aku bakalan lanjut ke Nabire yang kemarin aku transit dari Biak ke Jayapura. Habis ini bakalan transit ke Timika setengah jam baru lanjut ke Nabire. Jadi ini aku ke Timika tuh pakai Lion. Bagasinya cuma 15 kilo. Habis itu Timika ke Nabire naik Wings, bagasinya juga 15, sekitar setengah jaman doang aku transitnya. Saya ini dianterin Kak Dila. Kita bajunya sama lagi, Tam. See you lagi. Satu hati. Udah ya, abis ini aku balik Jakarta ya. Jangan transit Jayapura lagi ya. Bisa-bisanya ini kayak orang bingung ya. Gara-gara kapal mesinnya rusak, jadi mau gak mau aku harus naik pesawat. Sebenarnya bisa naik kapal, cuman ada tanggal-tanggal yang nggak tiap hari kapal berangkat. Oke, aku udah di dalam pesawatnya. Ini di kursi seat 25F karena aku pengen di window seatnya kan. Nanti aku mau kasih tunjuk kalau landingnya tuh bagus di sebelah kanan dari Jayapura ke Timika. Habis itu lanjut ke Nabire. Pokoknya aku udah jelasin ya, aku intinya cuma transit setengah jam doang. Lagi-lagi sendirian naik pesawat, nggak apa-apa. Nanti aku bakalan ditemenin orang Nabire, jadi nggak bakalan ekspor sendiri. Dapat harga dari Jayapura ke Nabire itu 1,8, itu udah termasuk tiket transit. Kalau langsung 2,4, lumayan ya bedanya, jadi aku pilih transit aja. I'll sing me a song. We'll meet when we meet. Touch base and walk on. I'm kinda choked up right now. I really feel you can hear me and get this wherever you are. As you breathe in the space, as I breathe in the city, we'll know when it's right for us to be looking at the stars from my balcony, wondering about what the future will bring. Oh, we'll have made it so far. Nih cuacanya cerah banget karena aku transit, jadinya ini berhentinya cuman di bandara. Aku nggak ekspor daerah Timika, tapi soon ya, bismillah. Semoga ada yang bisa nganter dan bawa buat naik Freeport karena aku pengen banget. Selamat datang di Bandar Udara Moses Kilangin Timika. Menurut aku bandara yang di Timika ini bagus, kayak bangunannya tuh kayak bangunan masa kini tuh. Bagus banget. Lagi nunggu sendirian di sini. Tuh, aku lagi di gate 2. Ini. Gini. Ini lagi ngantri. Panas banget tuh. Masuk ke sini. Nyampe di kursinya, ternyata seatnya tuh 22. Tadi tuh aku udah sengaja buat check-in online, pilih di 18A. Cuman tadi ada kakak yang sama adeknya, dia nggak bisa pisah gitu karena beda kursi. Ya udah, aku ngalah, ini pindah di kursi 11 kalau nggak salah ya, 11 atau 12 gitu, deketnya baling-baling banget ya. Padahal udah sengaja menghindari baling-baling biar nggak berisik, tapi nggak apa-apa. Ini lumayan gerah, lumayan kecil pesawatnya, benar-benar di bawahnya sini. Ya, jendelanya agak ini tuh,
jadi nanti nggak bisa maksimal. Nah ini penerbangan sekitar 1 jam. Nah ini mau flight dulu. Asli ini keren banget sih. Nih, bagus banget. Asli. Lihat nih, airnya sempat coklat karena katanya habis banjir, jadinya ke laut deh. Ini dia landing. Jam 12.20 sampai juga di Bandar Udara Dow Atur Nabire. Ini kayaknya tuh bandara baru, soalnya aku lihat dulu sempat ada bandara lama. Tuh, tadi aku naik Wings. Panas, lagi nunggu jemputan temen aku. Dia lagi OTW, habis itu nanti kita mau ke penginapan, cari penginapan, terus check-in, titip-titip barang, baru lanjut explore daerah Nabire. Ini sepoi-sepoi. Pemandangan gambar-gambar di depan. Habis dari toilet, keluar langsung, kopernya udah ada. Ini aku salvok. Emang di Nabire tuh ini ada hiu paus. Ini kalau keluar bagasi itu selalu dicek nih tiketnya. Tuh keluar. Akhirnya dijemput sama Kak Wina yang bakal temenin aku explore di Nabire. Let's go, kita mau ngobrol dulu. Selamat sore semuanya, sekarang jam 15.48. Tadi udah perjalanan dari bandara yang baru, sekarang kita udah nyampe di Tugu Selamat Datang Nabire bersama Kak Wina. Jadi kita bakalan turun, sekalian aku terbangin drone-nya, sama nanti kalau ada kesempatan buat ngobrol sama orang lokal biar lebih jelas istilah Tugu ini, karena ini tuh berada di depan bandara lama. Tuh, di sini nih. Kita mau turun, let's go. Yuk turun. Dan aku mau kasih tunjuk ke kalian, ini dia kondisi bandara lamanya. Cara apa? Lagi itu tuh, apa namanya, balapan liar di dalam. Oh iya? Balapan, iya. Oh lagi ada event? Enggak, sekarang dipakai buat balapan liar aja gitu. Kalau mau lihat ke dalam. Dan katanya kenapa bandaranya dipindahin, karena ini ya lokasinya tuh lebih luasan yang bandara baru. Iya. Karena di sini sempit. Dan pesawat apa Kak? Hanya ATR yang masuk dan sekarang dipindahin ke bagian Wonorejo sana. Biar pesawat-pesawat besar bisa masuk. Oh, pesawat Boeing bisa masuk. Sekarang kita mau tanya dulu kepada orang warga sekitar, karena tadi sempat tanya yang tahu istilah, bener-bener istilahnya Tugu Selamat Datang Nabire itu orang tua daerah sini. Temen aku, karena orang asli sini, jadinya ngobrol sama orang sekitar. Jadi sekarang kita udah ketemu bapaknya yang bakal jelasin, ya, yang bakal jelasin tentang tugunya. Karena dengan bapak siapa? Pak Ermambo Rumaropen. Oke. Jadi bapaknya asli orang sini. Asli, lahir besar di sini. Gimana penjelasan tentang Tugu Selamat Datang Nabire ini, Pak? Tugu ini tadinya yang pertama, dia dulu sebelum tugu ini ada tugu air mancur. Ya. Air mancur. Ketika lihat ikon perkembangan Kabupaten Paniai waktu itu, disuruhlah buat ciri khas adat Paniai. Nah, sehingga ini kolaborasi Paniai dengan pesisir. Jadi ini yang Tiutipa, itu Tabura, itu aslinya pesisir. Sedangkan sana Koteka. Koteka itu ciri khas masyarakat Paniai. Jadi hulu dengan pegunungan. Makanya dibuat Tugus Selamat Datang. Dalam artinya pas di depan pusatnya Bandara Nabire. Bandara lama. Oke. Jadi ibarat kayak menyambut warga yang baru datang di. Benar. Yang baru datang di Kabupaten Paniai pada waktu itu. Sehingga tugu ini yang salah satu ikon motif daripada Kabupaten Nabire. Paniai. Kayak sama bawa ini ya, panahan. Iya, bawa panah. Itu kayak senjata adat dari suku Paniai gitu. Oke, sekian tadi penjelasan dari bapaknya sama Kak Wina sekilas tentang Tugu Selamat Datang di Nabire. Panggilannya berarti Bapak Mambo, Mas Mambo lah. Mas Mambo. Ya. Oke.
Mas Mambo ini salah satu panitia dari Sekretaris Laber, latihan bersama Loters. Ini lagi emang ada acara ya, Pak? Acara. Oh, oke. Jadi kita diajakin buat lihat langsung. Di ini tuh lagi ada latihan ada garis bersama juga buat satu leg nanti putaran terakhir kejuaraan Papua Tengah. Buat kejuaraan Papua Tengah. Nah, ini deh. Iya. Mungkin para teman-teman sudah melihat siapakah yang bagian dari garis terdepan sore hari ini di putaran 8 leg. Dan kita lihat di lintas itulah tadi 8 leg putaran kelas. Awas saudara-saudara di sana. Nggak jauh dari Tugu Selamat Datang Nabire tadi, kita menuju ke arah kanan, arah lurus dari bandara sampai di Tugu Nabire Hebat. Ini biasanya orang sebut Tugu Roket ya, Kak? Ya, dulunya Dan Tugu Roket. Sekarang di jam 5 sore udah nyampe di Tugu Nabire Hebat. Sekarang kita mau lanjut jalan-jalan memutari Tugu. Dan aku tadi salvok, ternyata di sini banyak orang lagi jogging lari-lari itu. Kayak gitu. Let's go. Ini ada tulisan I love Nabire. Enak kalau buat kecil sore-sore ya. Tugu ini terletak di bundaran buat orang-orang muter kalau lagi di jalan. Ini jatuhnya kayak pertigaan gitu ya? Pertigaan. Karena kantoran. Pas kantor Bupati Nabire berada sini tugunya. Ini tuh dulu Tugu Roket ya? Ya, dulu ini Tugu Roket. Terus pas Provinsi Papua Tengah itu diresmikan tahun 2022. Nah, itu baru langsung diganti jadi Tugu Nabire Hebat gitu. Dulu juga bentukan bangunannya itu seperti roket. Tugunya makanya bener-bener roket warna hijau. Nah, makanya orang-orang Tugu Roket. Walaupun sekarang udah berganti bangunannya, tetapi orang-orang masih sebut Tugu Nabire Hebat ini Tugu Roket. Iya, bener. Karena itu udah melekat banget itu. Itu Tugu Roket itu dibangun pada tahun 1889 gitu. Terus dirubuhkan dan diganti tahun 2022 gitu. Itu Kabupaten Nabire. Ini logo Pemprov Papua Tengah. Oh, logo Pemprov Papua Tengah. Terus ini ada kayak tanggal peresmian tugunya tuh. Sekarang kita mau lihat di sana. Nah, ini peresmian. Ini biasanya kan memang kalau peresmian tuh pasti selalu ada tanda tangan dari Mesak Magai SSOS MSI ya, Kak. Tuh keterangannya. Nabire 31 Desember 2022 sebelum tahun baru. Capek-capek explore, lanjut. Ini jam 5:30 kita mau makan di Super Sambal Food Stall deket daerah Malopo. Let's go, Mam. Super Sambal Nabire. Ini dia pesanan kita sudah matang. Kak ini beli ayam bakar, sambelnya sambal Lamongan. Kalau aku ayam goreng, sambelnya sambal Gobal Gabul. Oke, kita mau Mam. Ini beli es jeruk, aku es teh. Oke, selamat Mam. Jadi Kak Wina ini udah sering kesini ternyata. Makanya dia, iya makanya dia langsung tadi bilangnya sambal Lamongan gitu. Sambal Lamongan, sambal andalan. Aku tadi dapat rekomendasi dari kakaknya tuh sambal doer. Cuman takutnya terlalu pedes buat aku, jadi aku minta sambal Gobal Gabul itu kayak gini. Dia kayak sambal geprek tapi ada jeruknya. Tuh. Ngiler banget karena lapar ya. Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya, dimanapun es tuh enak. Coba rasain nih. Mama. Ini kayak sambal tomat gitu ya? Kayak sambal terasi gitu. Lihat.
Lamongan. Kayaknya kita cocok deh duet jadi vlog blogger ya. Food blogger ya. Boleh, boleh. Aku mau cobain sambal Lamongannya. Kayak asam gitu. Dia manis terus nggak pedes. Cocok buat yang nggak bisa makan pedes. Ya, manis kayak aku. Makan sambil lihat. Coba rasain. Ini apakah bayam? Enggak, itu singkong. Oh, singkong, daun singkong. Lalapan singkong. Lalapan. Tapi dia bisa request pedas kah? Nggak bisa. Karena dia udah bikin dari Oh, kayaknya dia udah bikin banyak gitu ya. Makanya tadi pas aku bilang yang sambal dower itu nggak bisa request kayak dikurangin pedasnya karena mereka udah bikin. Udah ngestok gitu. Ketika cewek makan enak. Saya tim ayam goreng, kamu tim ayam bakar. Rasain ayam bakarnya? Biasanya tuh orang-orang pesen ayam bakar tuh kalau nggak mau makan ayam yang keras. Enak sambalnya? Enak kan? Aku pecinta sambal, jadinya kalau makan tuh harus sambalnya banyak. Kalau nggak pakai sambal juga kayak kurang gitu loh makan. Habis ini kita mau ke penginapan, terus sambil ngobrolin besok mau kemana. Seger banget. Pasti kalau kalian nonton video ini sambil makan ya, soalnya pasti ngiler. Enak banget. Apalagi nontonnya malam-malam. Pikir-pikir dah kalau ngomong gendut. Coba ini kalau bahasa sini gimana? Kakak makan. Makang. Makan. Makan apa makang? Makan bisa, makan bisa. Bisa makang. Setahu aku makang. Ini lucu nih kayak ini. Amakang kak. Oh, kayak nawarin, Kak makan Kak gitu. Kita mau makan gitu, amakang kak. Oh. Gua kayak misal nih, kamu nggak makan nih, terus aku makan, terus aku nawarin kamu, Kak makan. Enggak. Kakak makan gitu aja. Oh. Tapi kalau saya minta makan, amakang kak. Oh. Berarti ibarat anak kecil minta ke ibunya? Enggak, itu bercanda doang tau. Itu kayak apa ya, istilah-istilah aja amakang gitu, istilah bercandanya orang. Kalau mau makan ya kakak makan gitu, nawarin. Kalau aku 8,5/10. Kalau kamu? 8/10. Kita sambil nikmatin sunset, serius ini langitnya warnanya pink. Lihat. Langitnya bagus banget. Sebelum kau tinggalkanku. Nih aku sambil masukin barang-barang. Aduh guys, aku lupa lagi buat subscribe Spotify lagi. Pantesan aja ada iklannya. Bete gak sih kalau lagi beres-beres kayak gini tuh tiba-tiba muncul iklan kayak gini. Nah daripada bete, mending sekarang aku mau langsung langganan aja. Biasanya tuh aku langganannya pakai Dana karena simple. Caranya mudah banget. Tinggal buka aplikasi Spotify, pilih paket yang kalian mau. Di sini aku pilih yang 1 bulan. Nah, terus pilih pembayarannya pakai Dana.
Setelah itu masukin pinnya. Oke. Udah deh. Tuh, berhasil. Gampang banget kan kalau udah langganan kayak gini kan, aku mau dengerin musik, gak bakalan ada iklannya lagi. Ya udah. Let's go. Cabut. Okay, bye. Riku. Selamat siang, sekarang jam 11:30. Tadi udah sarapan di rumah Kak Wina. Sekarang kita mau lanjut pergi buat ngecek ke air terjunnya. Semoga nggak naik ya airnya, karena kalau naik lumayan. Ini aku pakai dress tapi aku udah pakai setelan yang buat renang. Terus ini dikasih pinjam sendalnya Kak Wina karena nanti kita ada trekking gitu. Buat trekking. Ini kita tadi nunggu motor yang dipakai bapaknya buat ke gereja. Sekarang kita mau ke rumah temen. Mau jemput teman, habis itu jalan ke Ini bawa apa? tempat duduk. Oke. Jadi karena ini kita biar safety ya, kita ajak orang lokal biar nanti tahu jalur juga, tahu keamanan. Ya pokoknya mending kalian ngajak cowok ya, harus cowok ya. Jangan cewek-cewek aja. Let's go. Perjalanan seperti ini, cuacanya mendung. Bisa-bisanya loh dia cewek naik motor. Nih. Ini kita udah nyampe di tempat parkirnya tuh. Salam. Lihat ada orang lewat tuh. Banyak tuh. Orang-orang lagi patroli kah? Kita mau lanjut trekking karena ini hari Minggu, ternyata rame banget. Tuh lihat parkirannya aja sampai full. Ada 2 jalur, kayaknya ini yang jalur baru ya. Jalur baru. Nah yang jalur lama tuh yang tadi, yang sebelum ke bendungan ini. Sekarang kita mau let's go. Kalau yang lewat sana, yang sebelah kanan sebelum ke sini tuh dia nyebrang kali ya? Oh, nyebrang kali. Tapi kalau ini mereka belum coba karena ini jalur baru. Benarkah? Iya kak, saya baru pertama kali lihat ini, saya belum pernah. Biasanya yang sana? Biasanya lewat sana, cuman lebih becek dia kayak. Oh, ini di antara Kamsi. Coba kenalan dulu, siapa namanya? Nama saya Torres Raya. Panggilannya? Brian. Brian. Kalau ini kakaknya? Nama saya Dion, biasa dipanggil Dion aja. Ini kalian saudara kandung? Ah tidak. Tidak? Tetanggaan. Oh, nih treknya kayak gini, bener-bener salah outfit nggak sih aku? Kayak bisa-bisanya aku pakai dress. Bisa? Nah, ini lihat, baru lewat langsung disiram loh, karena aku nggak mau basah dulu, jadi aku lihat sini. Udah ada jalur baru, jadi per trek itu ada jembatannya, kayak gini nih. Nah, ini jembatan buat bantu penyeberangan. Kalau enggak lewat sana nih. Ini ada jalur. Nanti kalian biasanya jalan kaki, basah-basahan di kali. Tapi ini udah ada jalur hutan. So ya, nanti aku bakalan update lagi ya. Ini keriuhan memakai dress. Jadi harus dipegangin karena nanti ini dressnya buat lanjut pulang. Lihat kalinya. Ini kalau di sini namanya kali apa sungai? Sama aja. Nah, habis turun dari semak-semak yang dibuka jalur tadi, ini sebelah kiri nih, lihat ada kali yang apa? Warnanya coklat, tapi kita bakalan melipir sebelah kiri nih. Let's go. Asli ini kita harus menyeberang, jadi nggak mau nggak mau ya harus basah, langsung basah. Kayak gini. Nih, aku sampai angkat-angkat. Dalamnya biasanya seberapa? Ya, seluruhnya paling dalam ya. Tapi ini nggak bakal sampai dada kan? Enggak. Itu di air terjun sih. Ini perjuangan aku buat pergi ke air terjunnya. Pokoknya aku saranin kalian mending langsung bawa outfitan ini. Cuman aku emang sengaja ngedouble
Nanti karena mau foto ala-ala gitu pakai dress di sananya. Let's go. Perjuangan sekali ya. Kalau di daerah Jawa kayak gini tuh kita trekking, tapi kalau di daerah Nabire ini kita melewati kali. Kadang kalau lagi pasang banget segini bisa. Oh. Tapi ini untungnya tadi udah panas juga, mungkin airnya agak surut tapi ngalir terus, jadinya cuma seginian. Bisanya ada udang kesangkut. Mana? Ini udang kah? Iya. Wow. Lihat mereka. Jalan di air kayak gini sebenarnya ini bisa motong. Cuma ternyata udah ada akses buat menuju ke sananya tuh lewat hutan. Jadi kita melipir trekking ke sebelah kiri. Tuh. Ini bisa loh. Oh, ternyata tadi tuh bisa nge-trek lewat sana. Cuman karena jalurnya masih rapat, jadinya kita ambil jalur yang orang biasanya lewatin. Lumayan lah ya, seperti trekking gunung. Oh iya. Oh tuh dia nekat sana. Oke. Jam 12.16 kita sampai di air terjun yang tingkat pertama. Tuh, buat menuju tingkat kedua tuh kita harus nyebrang ke sana. Dan ini aku mau buka dress karena lumayan tinggi tadi seginian. Let's go. Ini dia. Tingkat 1. Nah, dari sini tuh lagi ada orang pacaran. Sekarang kita menyeberang. Let's go. Bismillah ya. Dalam. Ini aku baru masukin air tadi. Tuh, langsung basah segini loh. Lumayan lah ya. Karena cuman ini jalan satu-satunya, nggak ada akses lain. Oh my god. Mau lanjut ke tingkat 2 sekitar 15 menit ya. Kalau trekking tuh lumayan terjal agak gini. Jadi saya let's go. Lihat, langsung coba nyebrang sana. Bakalan segini bro. Coba ya. Tapi nggak bakalan kena arus kan? Kalau di situ ya. Oh. Beginilah perjuangan kita menuju ke air terjun tingkat kedua ya. Lumayan dalam. Air. Kaca. Dalam banget kah? Dalam itu. Tuh lihat. Sana. Kita harus pinter-pinter lihat bawah ya. Tuh lihat. Yon, begini Yon. Tanah licin. Oh, bener-bener langsung segini loh. Pegangan tali kah? Ini kita kayak, oh my god, lihat sebadan. Perjuangan sekali. Oh my god. Ini nggak tenggelam kah? Pegang. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oke. Bentar. Butuh ini. Oke. Astaga. Lumayan, Wir. Nah, tuh. Begini treknya ya. Melipir. Naik ke anak tangga dulu. Tadi kita nyebrang dari sana. Seperti ini dia treknya. Tanjakan bro. Lumayan ya. Kita trekking hari ini. Tuh. Sampai atas. Ini aku salvok ada banyak sendal orang yang ditinggal. Karena licin ya model-modelan kayak gini tuh. Tuh. Dan kalian harus tahu, kita berempat nih nggak ada yang bawa air minum. Bisa-bisanya tadi lupa buat beli dulu.
Terus di parkiran juga nggak ada warung. Jadi mungkin nanti minum air terjun ya. Tapi nggak asin kan? Naik ke atas. Bisa-bisanya dia ke curug loh. Bawa es lilin tuh. Banyak. Jualan kah? Oh bisa tuh bisnis. Jual di atas. Berapa ya? 21. 20.000. Lihat. Airnya warnanya toska. Nah, kita bakal lanjut ke depan dulu. Ini mereka pada nyebrang. Hati-hati licin. Kayak apa sih, batu-batu kapur putih. Iya, airnya dingin. Tapi arusnya lumayan ya. Kayak deres kenceng gitu. Ini dia lagi makan es lilin. Iya, airnya bening Kak situ. Itu tingkat 2 udahan. Kita udah sampai di tingkat 2. Tuh. Tara. Banyak orang nih. Nah, ini udah sampai yang tingkat 2. Nah, ini lumayan agak kenceng ya arusnya. Kita harus diangkat gitu loh. Gak jauh dari tingkat yang kedua. Nih lihat, bener-bener di bawah aku. Tadi melipir ke sini, tiba-tiba udah nyampe di tingkat 3. Tuh depan. Jam 12.45 sampai di air terjun yang tingkat 3. Sekarang kita mau lanjut ke tingkat 4 terakhir. Nanti cek kalau emang mending di sana renangnya, kita di sana. Tapi kalau ini bagus kok, tuh. Ya udah, kita mau langsung trekking sekitar 5 menit. Let's go. Airnya dingin. Ini dalamnya berapa meter? Nggak tahu. Dalam banget. Jadi kalian harus jago renang ya. Tiba-tiba ini mendadak hujan, jadi aku mau langsung tuntasin yang di tingkat 4. Habis itu nanti aku mau have fun, ya intinya begitu ya. Let's go, menuju ke yang keempat. Ini pinter-pinternya cari jalur ya, karena lumayan dalam. Let's go. Nah, begini trek menuju ke tingkatan yang keempat. Badan aku udah kayak nggak enak gitu, karena mungkin efek kelelahan ya. Dari tanggal 22 sampai 30 explore pagi sampai malam. Kebayang nggak tuh 8 harian aku nggak ada istirahat sama sekali. Dari mana? Dari Jayapura, Biak, terus Nabire. Gokil sih. Tara, begini trekking. Ini alirannya deres banget ke bawah sana. Nah, ini udah nyampe yang tingkat 4. Ini kalau kalian masuk nih, ada kayak goa gitu. Tapi sayang sekali kondisinya lagi kayak gerimis hujan gitu. Cuma ini harus hati-hati ya, licin. Cuman kita berempat di sini. Wow. Sampai juga yang keempat. Ini nggak tahu mereka di sana mau ngapain tuh. Wow, keren sih. Ini mereka mau lompat tuh. Lihat. Oke, udah nyampe di yang tingkat 4. Kita mau lanjut have fun, main-main air, habis itu langsung turun. Hujannya udah mulai deras ya, jadi bye-bye. Oke, sekarang kita udah nyampe di rumah makan Sari Kuring. Langsung mau makan ya, karena udah lapar. Cuacanya udah mulai kebuka gitu, sampai langitnya warna biru. Let's go. Tara, ini pesen udang asam manis ya. Terus ini udang saus Singapura, kayak udang saus Padang gitu, cuman lebih pedes kayaknya ya. Tambah tempe mendoan, wajib banget. Terus ini minumnya es jeruk sama es teh. Sekarang mari kita eksekusi. Sekarang aku mau cobain punya aku yang saus Singapura. Kalian lihat,
merah banget. Enak. Bumbunya kayak rujak, kayak ada nanasnya juga. Enak sih, asli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kulit udangnya udah dikelupas. Aku mau cobain tempe mendoannya. Enak. Ini rasa udang. Aku mau cobain saus yang asam manisnya. Manis, terus kayak ada rasa nanasnya. Yummy yummy. Kalau kalian nonton ini pasti langsung makan lagi. Kalau gitu langsung pesan udang. Karena aku bosen ya makan ayam terus, jadinya aku pilih udang. Bagaimana rasanya? Rasanya manis, asam, pedis, gurih. Kalau enak cewek gimana? Makan dulu. Geleng-geleng nih, lihat. Enak banget asli. Cucut, mam. Kalian harus melihat. Enak. Beres makan, sekarang kita langsung bayar dulu. Udah kak. 28. QRIS bisa ya? Pakai Dana. QRIS Dana. Berapa? 200? 284 ya? Tara, tanpa ada biaya admin. Sebentar ya. Tuh, jadi 284, nggak ada biaya adminnya. Makasih kak. Selamat pagi semuanya. Sekarang hari Selasa tanggal 2 Juli. Kita bakalan explore hiu paus yang ada di pantai Soa. Jadi kemarin tuh tadi subuh tuh kita berangkat, terus aku nggak sempat pegang-pegang HP semua dan segala macam karena kita pada ngantuk ya, ada yang belum tidur juga. Ini berangkat 2 cewek dan 3 cowok, itu mereka tuh yang bisa nyetir sama guide jalannya karena lumayan ngeri. Tadi nyampe sini tuh jam 6:30 kalau nggak salah, apa jam 6 gitu. Sunrise aku nggak kuat banget, mata aku ngantuk, jadinya aku tidur di mobil, terus kebangun jam 7-an langsung mandi, terus sudah deh. Hari ini outfit aku pakai dress. Nanti kita bakalan naik perahu tapi masih nunggu cuaca agak cerah sama ombaknya mendingan karena lihat tuh kabut, mendung. Kalian dengar sendiri suara ombaknya. Ini mau sarapan di rumah warga, pesen mie gitu, nanti diantar, habis itu sama bapaknya langsung kita naik perahu. Nanti dijelasin lagi ya. Tuh bocilnya. Nah, nggak tahu dia lagi ngapain. Cuacanya seperti ini, masih mendung dan ombaknya masih lumayan kenceng. Terus ini bisa-bisanya
anak-anak cowok nih bawa tenda buat tiduran. Tadi aku sama Kak Wina tidur di mobil. Sepi. Tara, ini aku pesan mie kuah, harganya 15.000. 15.000 itu cuma mie ini saya belum dimasak. Oh iya, oh berarti jatuhnya hampir 20.000. Lumayan, kalau di tempat wisata pasti begitu ya. Mari kita mam. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di sini tuh nggak ada sinyal. Sinyal kayak nunggu hilang-hilangan gitu, kayak kamu tuh. Karena nggak ada warung, jadinya mau nggak mau sarapannya cuma mie. Mie, sari mie sama mie gelas lagi. Cuma mie lagi. Mam. Kalian yang nonton tim mie kuah apa mie goreng? Kalau aku sih mie kuah ya. Mie. Kuah. Indomie dikocok. Gak ada telurnya. Kenapa nggak bilang minta telur? Nggak ada. Oh. Nah ini tarif masuknya buat motor 25.000, mobil 100.000, truk atau bis 200.000. Tadi pagi kita stop di sini buat konfirmasi kalau kita udah booking bapak yang nganterin. Terus ini aku salvok ada hutan mangrove juga. Beginilah kondisinya. Oke, sekarang tuh jam 9:30, kita bakalan naik perahunya. Let's go. Dan kalian harus tahu si adik sini ikut, dia bakalan berenang nanti, jago katanya. Aku pakai kaos kaki. Tadinya aku mau ikutan berenang sama hiu paus, cuman nggak jadi. Aku nggak bawa baju. Sebenarnya bisa kalau kalian bawa baju nggak bisa renang pun bisa pakai pelampung. Tapi ini aku pengen menikmati keindahan dari atas saja. Nanti beberapa teman aku sama adiknya nanti aku videoin waktu mereka turun ya. Ya ini aku bawa uang 100.000 buat beli umpan ikannya nanti yang kecil-kecil. Ya bapaknya nggak ikut, kita diantarin sama bapak ini. Bapaknya namanya siapa bapak? Fernando. Ini anak siapa bapak? Alex. Anak bapaknya ini? Iya. Oh, oke. Dia punya kakak juga yang bisa jago berenang. Cuman kenapa dia nggak diajak? Nih mesinnya udah mulai dinyalain. Katanya sih sekitar 10 menitan buat menuju Walsaknya. Perjalanan menuju ke hiu paus. Nih seperti biasa aku bersama Kak Wina lagi yang temenin aku selama di Nabire dan besok balik. Jadi sedih. Tapi harus tetap makan. Jika tidak makan. Nih masukkan air jadinya agak mogok gitu. Kita melanjutkan perjalanan. Kerasa banget Itu dia sana makan ikan kecil-kecil. Oh, besar banget. Ini namanya siapa, Dek? Bimo.
Hah? Yang kamu bilang tadi siapa namanya? Bapak, ini Dek nama siapa? Bapak. Dek nama Sarti. Gemai. Tempat muncul Jackie yang paling besar. Oh ya, itu ada siripnya kelihatan tuh. Nah, nih. Tuh, gemes. Yang besar Joni. Ini kakaknya lagi mancing dapet ikan juga. Tapi itu nggak dimakan hiu paus kan? Tidak. Strike man. Mancing mania. 3. Ini yang paling besar. Yang jago gedenya nih yang besar nih. Nih lihat. Panik. Mereka lagi berenang sama hiu paus. Ini kalian tuh harus hati-hati sama ekornya karena tajam. Nih dikasih makan. Oh my god. Banyak. Nih. Kenapa tidak dibuang ke sini? Ada 3 hiu paus tapi ada 4 sana. Yang paling besar tuh. 5. Wah. 5 samain. Nurut lagi dia. Keren banget. Oh my god, hello. Nih ekornya tuh lihat panjang. Mereka kelaparan nih, jadi kayak dipancing-pancing kayak gitu padahal nggak dikasih ikan. Lihat, hiu pausnya dinaikin nggak tuh? Tuh yang gede tuh. Naik. Ya. Bagaimana Kak? Dia. Gila, hiu paus dinaikin guys. Naik perahu dia di sana lihat. Ganas sekali yang itu. Tuh dia di sana. Dikelilingi 2 nih. Oh 3 nih, 3. Perjuangan berenang bersama hiu paus nih. Naiknya gimana ya? Tuh lihat. Nah lihat tuh dia naik. Nih ada di bawah. 3. Asin airnya. Nih berkumpul. Itu tuh siripnya tuh agak ngeri. Jadi yang bikin kita harus hati-hati tuh karena ekornya. Dia bikin pedih kayak lecet tadi sempat Kak Wina kayak berdarah gitu loh. Jadi kalau kalian pas hiu pausnya gini tuh nggak apa-apa naik. Tapi pas kalau ekornya naik hati-hati ya. Ini ada kapal nelayan juga yang lagi mancing. Tuh anak-anak pada di atas. Lihat abang-abangnya yang tadi ngasih makan di atas, dia turun tuh. Ih, kumpul 3 nih. Tuh. Sambil nungguin kita ngonten di hiu paus, ini bapaknya sambil mancing loh dapat. Ini namanya ikan apa, Bapak? Apa? Bubara. Karena tadi kita beli ikan puri buat mancing hiu paus yang mendekat, ini bayarnya tuh 100.000. Nih, dikasih ke abang-abangnya yang punya bagan. Tada, ini. Ya. Bye-bye hiu paus. Kita bakalan menuju ke rumah apung karena nanti di sana ada kayak spot foto-foto, mungkin tulisan wild shark gitu ya. Tulisan ikan paus. Ya, kita nanti mau foto-foto ke sana. Tuh, yang putih-putih nih. Let's go, karena udah jam 10.50-an dan kelamaan di perahu juga bikin pusing karena goyang-goyang. Sampai juga di rumah apung.
kita diputerin. Oh my god. Tuh. Ini adalah rumah apung. Ini biasanya buat orang-orang apa, Bapak? Apa? Orang mancing. Oh. Orang namanya tamu. Oh itu. Rumah fakta hiu paus. Sampai juga di rumah apung, di sini banyak penjelasan tentang hiu paus. Kalian bisa baca sendiri ya. Nih, tuh ada deskripsinya juga. Tapi di sini nggak ada orang sama sekali, kita cuma singgah aja. Halo Alex, tolong jelaskan sedikit tentang rumah apung. Saya tidak tahu. Nih kita mau masuk. Nah ini tempatnya udah nggak ada yang jaga, jadi kondisinya kayak gini nih. Bapaknya lagi mau mancing lagi. Sekarang kita mau chill-chill aja ya di sini. Beginilah kondisinya. Tuh view depan langsung ke bukit. Tada. Aku mau cobain naik di lantai 2-nya. Ada apakah? Oh, ternyata cuma ruangan kosong begini. Tuh. Oke guys, jadi sekarang kita lagi berada di rumah hiu paus. Jadi kita di bawah, sekarang kita udah di atas di sini. Tuh. Ya, kurang lebih seperti itu perjalanan keseruan aku di Nabire. Besok tanggal 3 Juli aku bakalan balik setelah aku ekspor dari tanggal 22 Juni sampai 3 Juli. Bayangin, itu nggak ada rehat sama sekali. Pagi keluar sampai malam. Oke. Sekarang tuh jam setengah 12, kita udah beres konten. Jadi mau langsung balik aja, istirahat, agak puyeng ya. Terus nanti tanya-tanya sama bapak yang tahu silsilah kalau dulu tuh gimana sih kok bisa ada tempat buat hiu paus terus jinaknya. Pokoknya kita tanya-tanya di sana. Let's go, bye-bye. Oke, jadi sekarang aku udah di tempat daerah Teluk apa? Teluk Cendrawasih. Oh, Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Aku berkunjung di salah satu wisata hiu paus. Jadi ini bapaknya yang bakal jelasin tentang kayak istilah-istilah kok bisa sih ada hiu paus di situ, karena bapak yang lebih tahu. Jadinya takutnya kalau saya yang jelasin nanti kurang ini ya, kurang detail. Dengan bapak siapa? Bapak Peter Urabai. Bapak Peter. Peter. Peter Urabai. Ya. Jadi hiu paus ini sebenarnya sudah berabad-abad di sini. Sudah sejak Tuhan menjadikan bumi itu sudah ada hiu paus ini. Cuma baru dikenal oleh masyarakat di sini bahwa hiu paus itu bisa bersahabat dengan manusia. Itu baru tahun 2015. Sebelumnya itu sudah menjadi tradisi bahwa hiu paus itu jahat, seram, mulutnya besar, mungkin bisa telang manusia, nggak keluar-keluar. Jadi itu, tapi nanti 2015 itu ada seorang pilot Amerika yang kerja di penerbangan misionaris yang datang, bisa berenang bersama-sama dengan hiu. Kita lihat. Nah, dia pergi ke Amerika, itu disebarkan ke teman-temannya. Datanglah orang-orang ke sini makin banyak, kita antar datang, lihat mereka orang bule bisa berenang dengan hiu, ya kita juga ikut. Ternyata ini orang bersahabat dengan manusia. Jadi belum lama, 9 tahun ya, baru hiu ini kita kenal, dia berteman dengan manusia, dikasih makan. Saya setiap saat ke Bagang ambil puri, mereka udah kenal hiu sama saya. Kalau dengar bunyi motor, saya dengar suara saja mereka datang, dikasih makan.
dielus-elus kepalanya. Bersahabat benar ya dengan manusia. Jadi kalau ditanya kapan, sebenarnya sudah lama sekali. Cuma kita baru kenal tahun 2015 bahwa hiu ini teman bagi manusia. Tapi itu maksudnya yang kayak tiba-tiba apa kayak nelayan lagi mancing, nah begitu terus nelayannya kaget, oh kok ada hiu paus? Lari, kabur. Sebelum 2015 kalau orang mancing malam, hiu paus datang sudah kabur. Itu dilihat dari yang ini kan Pak, yang sirip atas itu? Di sini dulu bukan disebut hiu paus, oleh masyarakat disebut Gorano babintang. Karena belakangnya kayak bintik-bintik bintang-bintang. Gorano itu nama panggilan masyarakat di sini terhadap hiu paus. Bahasa Papua sini ya. Namanya Gorano. Babintang ya, karena belakangnya berbintang-bintang, bintik-bintik itu bintang. Nah sempat pas waktu warga sekitar takut tuh sempat kayak libur berapa hari apa berapa minggu buat mancing apa dari? Oh ada yang pernah ketemu langsung sumpah nggak pernah memancing lagi, takut. Demam itu kalau ketemu dulu ya. Kalau sendiri mancing terus tiba-tiba dia muncul. Hiu ini kan suka sama puri. Jadi kalau bayangkan kalau sendirian dengan perahu dayung, terus datang banyak puri malam baru hiu dari belakang buka mulut begini. Itu kan dikira mau ini manusia. Seram. Tapi setelah semua tahu kita menyesal, aduh ternyata ini barang baik, sahabat sekali dengan manusia. Jadilah sudah masyarakat sendiri berkomitmen untuk menjaganya. Dan teman-teman yang punya bagang-bagang ini juga sama-sama. Kemarin ada yang mati, terdampar di kota. Oh, hiu paus. Hiu paus 1 ekor. Dia rupanya telan plastik es yang es batu itu. Nah itu ditelan, bertahan di sini nggak bisa keluar. Yang Bapak punya tadi yang ngejelasin tentang hiu paus, ngajakin kita buat makan, terus kita dikasih kelapa juga langsung dari pohon loh, baik banget. Terus kita nggak mau nolak ya, namanya juga rezeki. Kita mau makan dulu ke sana karena ditawarin. Cuacanya cerah. Ini orang-orangnya mau naik lagi ambil kelapa. Tuh. Gini dia. Ini dia nasinya. Terus ini lauknya seadanya. Tuh. Thank you. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe next perjalanan trip solo trip, terus ditemani orang-orang daerah lokal di mana di kolom komentar. Hai.